Apa banyak banget part AC yang harus diganti? Udah AC-nya berasa panas, sekarang emosinya pun jadi ikut memanas ya Dan. Akhirnya niat bersihin AC pun diurungkan si ibu dan memilih untuk mencari jasa servis AC lain deh. Nanti saya kabarin lagi ke masnya. Boleh. Oke. Ngomong-ngomong mas, dia mau mas apa mas? Kondo nggak kena cacat apa? Namanya pengemis itu kan minta uang, bukan kerja yang harus dibayar. Iya nggak sih? Jadi kalau nggak dikasih uang ya jangan maksa. Apalagi sampai nyumpahin orang yang nggak ngasih dia duit. Hal ini terjadi di daerah Surakarta, Jawa Tengah. Seorang ibu-ibu emosi karena disumpahin dan dimaki macem-macem sama si pengemis karena nggak ngasih duit. Ngomong-ngomong mas, dia mau mas apa mas? Kondo nggak kena cacat apa? Kok yang ngono kuwi lambene lek rame-rame. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya akan menjaga kebersihan. Akhirnya petugas Satpol PP Solo turun tangan mengamankan pengemis viral itu. Ngakunya ke petugas sih, si pengemis saat itu cuma bercanda. Menurut saya terkadang bercandaan itu tidak mempunyai batas sama orang siapa lagi. Nah, ucapan yang kemarin itu saya tidak benar-benar tidak sengaja. Saya mohon maaf, Mbak, saya verifikasi ini dengan hati, dengan kepala sendiri. Tahun ini kita minimal harus naik 500.000 Bar. Tapi 500.000 buat apaan ya? Ya kemarin kan, tahun kemarin naik tuh 200.000, main buat beli nasi goreng, buat beli parfum condet. Ya tahun ini paling enggak buat cukur lah, biar kita bisa cukur di barbershop. Biar kata buruh, kita harus action dong. Ini maksudnya apa nih? Ngejek gue lu? Ini rambut cuma segini-segininya Bar, apalagi yang mau dipotong. Ya lumayan lah, bangsa sesenti 2 senti, biar kelihatan look itu biar fresh gitu. Tapi bener juga sih. Tapi kira-kira kalau buat naik 500.000 masuk akal nggak tuh? Coba kalau cuma buat cukur doang. Saya biasa di Dadang Koswara Barbershop itu cuma 30.000. Aduh, bagus kan tuh potongannya? Ya ini lihat nih, keren kan? Izin dan banget ini rambutnya. Iya sih. Iya. Itu kalau udah naik kereta udah pasti dipanggil Dan itu. Tapi kalau milih tukang cukur harus hati-hati juga Bro Dims. Jangan sampai salah gitu. Tapi kitanya juga harus sabar. Karena kejadian tuh di Cilandak. Orang gak sabar cukurannya belum selesai. Udah ngamuk-ngamuk disangka cukurannya jelek. Nah, Iya juga ya. parah tuh. Iya kasus yang kemarin itu ya. Udah serem juga tuh. Cuma gara-gara tukang cukur. Cuman gara-gara tukang cukur. Salah cukur-cukur dikit. Seorang capster pangkas rambut atau tukang cukur bernama Kamaludin Budiman tiba-tiba dianiaya usai memotong rambut pelanggannya di Jalan Karangtengah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Pelaku yang merupakan pelanggan korban nampak marah dan langsung meluapkan emosinya dengan melakukan pemukulan. Awalnya pelaku meminta cukur rambut dengan model comb hair. Namun saat proses potong rambut masih berlangsung, pelaku mengaku tidak puas dan menilai hasil cukurannya terlihat seperti pitak. Sementara menurut korban, proses cukur rambut saat itu belum selesai dan masih dalam tahap perapian. Pelaku pun sontak memaki, memukul hingga menendang korban. Setelah itu dia marah, lempar selimut, terus tiba-tiba dia ngamuk-ngamuk lah, mukul. Sempat dia bilang gini sih, pas di pojok ya, tuh ada gunting tuh, kalau ini tusuk-tusukan aja. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami pemukulan di bagian leher, area telinga, kaki, dan mendapat ancaman duel menggunakan gunting. Usai kejadian, pelaku meninggalkan lokasi tersebut. Korban berencana melaporkan kasus ini ke Polsek Cilandak agar pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hendra Aryadi, Izin Dan.
Sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Kurnia 2, Pekanbaru Riau mendadak ramai didatangi warga. Baru saja ditemukan sesosok wanita yang tewas terbujur kaku bersimbah darah. Awalnya, peristiwa ini diduga karena perampokan lantaran sejumlah barang berharga seperti uang tunai, handphone, dan perhiasan milik korban raib. Kamarnya pun ditemukan sudah dalam kondisi acak-acakan. Namun hasil penyidikan polisi berkata lain. Dari hasil rekaman CCTV terungkap jika rumah ini awalnya didatangi oleh 4 orang pelaku. Dua orang pelaku merupakan wanita. Sedangkan 2 orang lainnya yang menyusul belakangan adalah laki-laki. Mereka berempat datang dengan menggunakan sebuah mobil. Hingga akhirnya mereka dipersilahkan masuk oleh korban yang bernama Dimaris Isni Sitio ke dalam rumahnya. Dari gerak-geriknya sepertinya korban sudah mengenal pelaku atau paling tidak salah satu di antara mereka. Tak lama berselang salah satu pelaku dengan menggunakan sebatang kayu mulai memukul korban di bagian kepala berkali-kali hingga akhirnya wanita berusia 60 tahun itu tak berdaya dan meninggal dunia terduduk di sofa ruang tamu rumahnya. Dari penyelidikan ya, diduga salah satu pelaku pernah ada hubungan keluarga dengan korban. Anak korban dengan salah seorang diduga pelaku itu pernah punya hubungan pergaulan. Identitas keempat pelaku telah dipastikan oleh polisi dan kini masih dalam proses pengejaran. Meski begitu, motif dari pembunuhan sadis ini masih menjadi misteri. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri, izin dan... Siap nih. Tuntutan hari ini. Ngapain dihias? Ya ampun, apaan sih dandanan begini pakai ikat kepala? Mau 17-an? Mau ikut demo buruh? Gila. Apa lagi ditulis-tulis? Coba lihat. Ya. Mau minta naik gaji, minta biaya 500.000 untuk cukur. Apaan sih, ada aja. Paling biaya cukur tuh 50.000, nggak 500.000. Mau cukur di mana? Luar negeri. Yang enggak aja. 15.000 cukur di mana 15.000? Baru nengok sebelahnya doang itu. Gak ada 15.000. Tahu nih, resek banget sih saya. Kita kan juga buruh nih. Kita butuh penampilan yang oke gitu loh ketika kita lagi bekerja gitu, Bang. Biar ganteng. Tuh. Necis. Lagi sis Aing nggak peduli banget sama penampilan ya. Kayak Miss Binal dong. Perawatan gitu-gitu dia mah udah nggak mikirin ya. Dapat dari Komandan Zak minta makanya. Nggak perlu lah kayak gitu-gitu. Apaan sih perawatan, klinik kecantikan. Aduh, saya udah cantik manis dari sononya. Buat apa lagi pakai kayak gitu? Nggak perlu saya mah. Kayak gitu sih, jangan ke klinik kecantikan yang abal-abal memang, harusnya begitu. Ya iya sih memang. Ntar, saya juga nggak percaya tahu kayak gitu-gitu. Nih ya, soalnya di Riau itu ada bukan dokter, cuman modal mantan finalis kecantikan itu doang. Terus dia berani-beraninya buka klinik kecantikan yang ada 15 orang jadi korban. Nanti kalau muka saya hancur, amit-amit masuk ke klinik macam itu, bagaimana? Tuh 15 orang jadi kayak gimana mukanya? Benyek. Astagfirullahaladzim. Di Treskrim Polda Riau menangkap wanita berinisial JRF di kediaman keluarganya di kawasan Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Mantan finalis Putri Indonesia asal Riau tahun 2024 ini ditangkap setelah 2 kali mangkir dari panggilan penyidik dalam kasus facelift ilegal. Tersangka menjalankan praktik medis bodong tanpa izin resmi dan mengaku sebagai dokter kepada para klien. Kasus ini terungkap setelah korban berinisial NS melaporkan luka serius.
usai menjalani prosedur facelift dan eyebrow facelift di klinik kecantikan pelaku. Korban mengalami pendarahan hebat dan infeksi serius di bagian wajah dan kepala. Korban juga mengalami cacat permanen serta harus menjalani perawatan intensif dan operasi lanjutan. Klinik yang bersangkutan ini dibuka dari 2019. Untuk korban sendiri, kita masih melakukan pendalaman, penyidikan lebih lanjut. Namun perlu kami sampaikan, saat ini Polda Riau, di Treskrimsus Polda Riau telah menerima 3 laporan secara resmi. Yang mana korban sudah kita lakukan pengecekan, memang benar mengalami infeksi seperti yang disampaikan. Diketahui tersangka pernah mengikuti pelatihan dan menggunakan sertifikat untuk membuka klinik kecantikan. Sedikitnya 15 orang menjadi korban praktik ilegal. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara 5 tahun. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri, Jindan. Kecelakaan tunggal terjadi di Blok Emplak Saung Bulet, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. 1 unit mobil Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. 1 unit mobil box terguling setelah sopir berusaha menghindari sepeda motor yang tiba-tiba berhenti di jalur menikung. Menurut keterangan saksi dan sopir, kendaraan melaju dari arah Banjar menuju Pangandaran. Saat memasuki tikungan, sepeda motor di depan mobil mendadak berhenti. Sopir yang terkejut langsung membanting setir ke arah kanan. Akibatnya mobil kehilangan keseimbangan, oleng, dan akhirnya terbalik di bahu jalan. Sopir pun terjepit di dalam kabin selama kurang lebih 2 jam. Mengandalkan peralatan seadanya, warga bersama polisi berupaya mengevakuasi sopir. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit. Petugas akhirnya mendatangkan 1 unit mobil derek dan kendaraan tronton untuk memindahkan mobil box yang terguling. Setelah berhasil dievakuasi, sopir dan kernet langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Sopir mengalami luka memar di kaki. Motornya berhenti mendadak di depannya atau sana? Di samping depan. Setelah itu gimana? Setelah itu ya saya temparin ke kanan, Pak. Mobil gak kendali. Ini sempat lama juga di dalam terjepit atau gimana? Lama, hampir 2 jam. Apa ya terjepitnya apa? Kaki doang. Tapi nggak apa-apa sekarang. Alhamdulillah sekarang nggak apa-apa. Proses evakuasi sempat menyebabkan kemacetan di jalur utama Banjar Pangandaran. Sementara itu, penyebab pasti kecelakaan tunggal ini masih terus diselidiki polisi. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Indra Sanjaya, Ijindan. Yah, nggak jadi makan di luar deh. Gak bisa belanja juga. Masak aja yuk. Dimasak apa ya, Bu? Dibangunin aja. Hanya dengan sentuhan bango yang terbuat dari malika dan bahan alami berkualitas. Jadikan masakan sederhana lebih istimewa. Gimana? Nambah dong, Bu. Karena rasa tak pernah bohong. Jangan biarkan apapun meredupkan cahayamu. Baru Lux Skin Science Body Wash dengan 2% brightening serum dan keharuman Frisia. Kulit harum glowing bagai glass skin. Cintai glowmu, Lux Skin Science. Enggak, Mike. Nyiapin acara buat siang ini. Mana bisa, Mike? Panik nggak? Panik kan? Biasa aja sih. Bisa gitu, Kak. Kan lagi kita pakai. Iya nih, gimana sih? Dadakan banget, Mos, kayak tau bulet. Terus gue harus gimana, Mos? Pokoknya Kak Filia harus ikut kita ke kantor. Aduh, emangnya ada apaan sih? Tapi MTLB Go, Sabtu 2 Mei, jam 8:30 pagi. Di RTV makin cakep. Bisa nggak ya bikin bakso kuah paling wah dari sisa daging kurbanku? Yuk bisa, Bu. Kan ada Royco Sapi formula baru. Dibuat dengan iga dan sumsum sapi, dipadu 5 rempah pilihan, bikin
bakso kuah jadi makin gurih, makin mantap. Pastinya makin... Aku bisa bikin juga nggak ya? Yuk bisa, Bu. Bakso kuah paling wah, cukup Royco aja. Baru Sunsilk Silky Smooth. Dengan amino silk kompleks yang menutrisi setiap helai rambutmu. Rambut halus lembut selama 100 jam, biarkan rambut silkimu menari. Baru Sunsilk Silky Smooth. Asik jalan. Waduh, tenang. Kan setiap hari udah minum buah vita. Dengan buah dari alam, tinggi vitamin C untuk jaga daya tahan tubuh. Minum buah vita. Asli buahnya, asli sehatnya. Bau punggung, bau leher. Pakai Rexona Whole Body Deo. Buat 15 titik tubuh. Rexona, ampuh lawan bakteri, lawan bau badan. Bau dan sebadan nada. Saat demam bola melanda, Snack Attack merajalela. Bawa pulang Pepsodent Best Defender Limited Edition. Yah, nggak jadi makan di luar deh. Gak bisa belanja juga. Masak aja yuk. Dimasak apa ya, Bu? Dibangunin aja. Hanya dengan sentuhan Bango yang terbuat dari malika dan bahan alami berkualitas. Jadikan masakan sederhana lebih istimewa. Gimana? Nambah dong, Bu. Karena rasa tak pernah bohong. Jangan biarkan apapun meredupkan cahayamu. Baru Lux Skin Science Body Wash dengan 2% brightening serum dan keharuman Frisia. Kulit harum glowing bagai glass skin. Cintai glowmu, Lux Skin Science. Izin dan Sebuah video berdurasi 1 menit beredar dan langsung membuat geger media sosial. Seorang oknum polisi berpangkat kompol dengan inisial DK beserta seorang teman wanitanya tengah berada di tengah jalan dan diduga mabuk dengan menggunakan rokok elektrik berisikan cairan narkoba. Bahkan di sebuah video lanjutan terlihat oknum polisi tersebut tengah dalam kondisi hampir tak sadarkan diri akibat mengkonsumsi cairan narkoba itu. Tak sampai di situ, Kompol DK juga melakukan aksi tak senonoh dengan teman wanitanya itu di tempat umum. Aksi itu langsung membuatnya harus berurusan dengan Bit Propam Polda Sumut. Ia diperiksa dan dites urinnya. Namun dari hasil keterangan, Kompol DK menyatakan jika peristiwa itu terjadi pada awal tahun 2025 kemarin. Kami mengatakan bahwa itu memang personel kami dari Polda Sumatera Utara, itu adalah seorang yang berpangkat perwira, dan pada saat ini yang bersangkutan sudah kami proses di Propam Polda Sumatera Utara dan dalam saat ini sedang dipatsos seperti itu. Itu sebenarnya video itu sudah terjadi tahun yang lalu. Itu mungkin awal tahun 2025. Meski dinyatakan negatif narkoba saat dites urin, namun untuk penyelidikan lebih lanjut, Kompol DK kini sudah ditahan di tempat khusus dan penyelidikannya pun masih terus didalami oleh Propam Polda Sumut. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, izin dan... Ram, pokoknya. Udah deh ya, kalian mending pada kerja. Cepetan, tolong Drodims dipantau tuh laporan pelanggarannya gimana. Cek saja tuh. Nggak jelas ini apa sih tulisan-tulisan kayak gini nih. Ah, ampun. Tuntutan, bro. Mana ya? Tuntutan. Oh, yang ini ya? Waduh, ini bener-bener nih ya. Ini nggak belajar apa ya, sifat dasar manusia ini emang kebanyakan ini. Nggak pernah belajar dari kesalahan. Belum beres kemarin kecelakaan kereta tuh yang sampai 16 orang meninggal tuh di Bekasi tuh. Aduh, ini masih aja motor nerobos palang pintu kereta api. Dikira nyawa pengendara sepeda motor lebih banyak kali ya dibanding nyawa pengendara mobil. Aduh, itu ada sirene juga udah nyaring, pada pakai headphone kali ya.
Bener-bener. Ini jangan dicontoh ya sifat-sifat nggak sabaran kayak gini. Apa susahnya sih nunggu 5 menit? Paling juga daripada resiko kehilangan nyawa mending nunggu 5 menit kan. Mending nyawa sendiri kalau yang jadi tumbalnya. Ini kalau sampai berimbas sama nyawa orang lain gimana? Kalau kayak gini mending disanksi nih. Bisa kena 500.000 sama 750.000 nih. Ya kan, bener kan? Video pelanggaran-pelanggaran kayak gitu. Mending ini aja udah jelas ya. Kalian tuh fokus aja tuh bantuin, ngurusin kayak gitu. Masih banyak tau nggak pemotor, pengemudi yang nyelonong-nyelonong kayak gitu, terutama di perlintasan. Itu kan bahaya. Tapi kan hari buruh gini ya penting juga Sis Ai untuk memperjuangkan serikat buruh, serikat tani, serikat pekerja kayak kita naik 100-200 ribu itu berharga. Tuh, biar potongan rambut kece gitu, kita biar di jalan ganteng gitu loh sis. Pokoknya nggak ada ya, nggak akan saya kasih izin untuk apa-apa itu demo-demo kayak gitu. Masih banyak tugas kasus yang harus kalian selesain. Bro Dims kan belum kelar tuh kasus yang di Klaten Jawa Tengah. Katanya ada info ibu rumah tangga ya terperosok ke septic. Aduh infonya itu korbannya meninggal loh. Coba diurusin itu. Akbar yang di Lumajang kan ada bupati minta tolong dampingin tes narkoba para pegawai dinas lingkungan hidupnya. Tolong dong itu dikerjain lah. Sis, yang gitu-gitu kalau bisa besok ngapain sekarang sis? Lagian hari buruh juga cuma hari ini doang. Itulah kalian nih nggak tahu prioritas mana yang jadi diprioritasin untuk diselesain duluan. Kalian kan yang gaji kantor incindan. Udah deh, saya jadi mules nih. Mules nggak dengerin kalian ngeluh terus. Cepetan kerjain yang udah saya kasih tuh ya. Ayo. Ngomel mulu. Anggot tangan ini. Inilah proses pencarian dramatis seorang ibu rumah tangga yang tewas terperosok lalu tertimbun material tanah yang dilakukan oleh tim SAR bersama Damkar dan BPBD Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kamis malam. Siapa yang sangka masakan itu jadi masakan terakhir yang dibuat RD, ibu rumah tangga berusia 32 tahun di Desa Sedayu, Kecamatan Tulung, Klaten, Jawa Tengah. Usai memasak mie instan, teriakan RD terdengar secara keras dari arah belakang rumah. Kakak yang tinggal di sebelah rumah langsung menghampiri korban yang sudah tertimbun material tanah. Tangki septik berukuran 2 x 2 meter dengan kedalaman 5 meter secara tiba-tiba roboh. Korban yang berada di atasnya terperosok dan tertimbun material tanah. Kakak korban yang melihat korban tertimbun lalu melapor kepada petugas desa dan melapor kepada tim SAR untuk dilakukan evakuasi korban. Dan memasak selesai, kemudian ditaruh mie rebusnya itu, kemudian kembali ke dapur. Nah setelah sampai dapur, ada teriakan, kakaknya yang rumahnya bersebelahan langsung ngecek, ternyata sepiteng di bawah dapur itu ambles dan Mbak Risa itu terperosok ke dalamnya. Sementara itu Komandan SAR Kabupaten Klaten menjelaskan, petugas sempat kesulitan dalam proses evakuasi jasad korban karena kondisi tangki septik yang sudah rawan longsor dikarenakan tergerus air. Kalau kedalaman totalnya kurang lebih 4 meter, namun untuk timbunannya kurang lebih 1,5 meter. Kita yang membutuhkan waktu cukup lama itu tadi adalah kita memindahkan material-material yang menimbun isi itu. Dan prosesnya kurang lebih membutuhkan waktu 5 jam. Setelah diperiksa tim medis dan korban dinyatakan meninggal dunia, pihak keluarga meminta untuk jasad korban langsung disemayamkan. Dari Klaten, Jawa Tengah, Safitri, Jindan. Ratusan pegawai Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dikumpulkan Sang Bupati Indah Amperawati untuk melakukan tes urin di kantor DLH Lumajang. Tes dilakukan sebagai tindak lanjut dugaan kasus narkoba yang menjerat pegawai berinisial HP beberapa hari sebelumnya. Tes urin tersebut menyasar ratusan pegawai DLH Lumajang, baik ASN maupun tenaga kontrak. Total sebanyak 364 pegawai di lingkungan DLH wajib mengikuti pemeriksaan.
Bupati Lumajang meminta tes narkoba dilakukan secara menyeluruh menggunakan alat pemeriksaan lengkap. Ya, sedih sekali. Satu pegawai negeri sipil yang terindikasi narkoba positif. Kemudian saya minta untuk ditelusuri hanya sekedar pengguna atau sekaligus pengedar. Pemkab menegaskan pihaknya tak memberi ruang bagi aparatur yang terlibat penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengguna maupun pengedar. Jika terbukti melanggar menjadi pemakai atau pengedar, Bupati tak segan mengeluarkan surat pemberhentian tidak hormat. Rencananya pemeriksaan serupa akan diperluas ke organisasi perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemkab Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah, izin dan... Aduh, males banget udah. Udah. Lanjutin aja. Iya, lanjut aja udah. Udah ya. Iya, mana sih tadi punya saya? Nih. Nih, ini Kita tadi harus- benar. Kenapa? Tapi yakin nih, tadi kan kita udah dikasih tugas. Gini aja, Bar. Kita ngomong ke Sis Ai, kita udah ke lokasi. Tapi kita melipir dulu bentar ke demo. Lagian lokasinya mana tadi? Di Klaten, di Lumajang. Emang kita izin dan antar kota antar provinsi? Tahu, tugas banyak bener dah. Bro Dims, tapi ya saya kan masih kartap. Takut di hold lagi. Kayaknya kebalik deh. Masih kontrak? Iya, maksudnya saya masih kontrak. Ya, ntar takutnya kartapnya ditunda-tunda. Ya nggak apa-apa, tenang aja. Aman itu. Kok masih lanjut tulis-tulis begini? Masih pengen demo? Nggak ada ya? Bro, Dims, Akbar nggak ada. Nggak ada demo-demo lagi. Telepon. Angkat. Halo? Iya? Oh ya, oke. Oh siap, ini ntar lagi meluncur nih. Siap. Oke. Tungguin ya. Oke, siap. Meluncur kemana ini? Oke, siap. Meluncur kemana ini? Sis, ini bukannya nggak cinta, nggak sayang, tapi ini penting nih. Demi masa depan bangsa. Demi Nusantara merdeka lah, pokoknya itulah. Kalau demi bangsa mah saya harus ikut. Tapi nggak bisa gitu dong. Bar, ini apa? Terus nggak dibawa? Enggak. Nggak bisa kayak gitu. Loh. Udah nggak apa-apa, nanti saya ke lokasi. Loh, kok begitu? Ini Udah, bentar, harus nanti kejar saya ke tugas lokasi. kasus loh. Gampang, bisa besok. Nggak bisa. Kalau bisa besok ngapain sekarang? Kalau bisa orang lain ngapain kita? Ayo.